Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang apakah kita harus terus hidup di masa kini, ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari Francia, ya. Mungkin buat kamu yang baru pertama kali dengar tentang hidup di masa kini, dengan mendengarkan pertanyaan dari Francia ini, kamu jadi lebih paham apa yang dimaksud dengan hidup di masa kini, ya. Saya bacain chatnya yang masuk via Telegram. Hai Kak Bordes, maaf mau menyita waktu kakak lagi. Frenzy lagi baca buku yang judulnya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Dan ada satu bab menarik yang judulnya Belajarlah untuk hidup di masa sekarang. Yang inti dari bab ini adalah untuk gak mikirin masa lalu dan juga masa depan, karena kita gak tahu di masa depan ada apa, jadi pikirin aja hari ini. Nah, aku sepertinya salah tanggap dengan mikir kalau pemikiran ini akan membawa ke dua hal. Satu, hal positifnya oke, lebih damai dan tenang. Tapi yang kedua, kita jadi gak mikirin hal-hal buat kedepannya. Aku sangat menantikan feedback dari kakak soal ini. Thank you. Oke. Terus habis itu saya bahas di podcast ya, biar bisa menjawab pertanyaan ini buat lebih banyak orang juga. Nah, tapi sebelum saya bahas, saya mau ngingetin lagi, kamu bisa join dalam free webinar saya, Unlimited Success. Gimana kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu belum punya banyak relasi dan pengalaman, ya. Kamu bisa join dengan klik link yang ada di deskripsi, ya. Cek link yang ada di deskripsi, daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, jadi hidup masa kini tuh memang sebuah konsep dari tentang mindfulness lah. Kalau di psikologi itu ada mindfulness. Mindfulness itu artinya adalah kita benar-benar hadir pada masa kini, fokus pada apa yang kita lakukan saat ini. Kayak misalnya kamu lagi nyuci piring, ya udah kamu benar-benar fokus nyuci piring, tidak sambil ngelakuin hal yang lain. Atau pikiranmu tidak berkelana masa lalu. Oh, dulu aku pernah begini, dulu aku pernah begitu. Ataupun ketika lagi cuci piring kamu mencemaskan masa depan, kayak misalnya nanti 2 tahun lagi gimana ya, 3 tahun lagi gimana ya, atau minggu depan gimana ya. Jadi hidup masa kini tuh benar-benar full fokus 100% melakukan apa yang kamu sedang kerjakan saat ini. Ketika kamu cuci piring, kamu rasakan piringnya, kamu rasakan airnya, benar-benar fokus lihat ke piring yang kamu cuci. Nah, itu adalah fokus pada masa kini, ya. Dan prinsip itu memang akan membuat kita jauh lebih kalem, membuat kita jadi jauh lebih tenang. Tapi apakah benar gitu ya, kita tidak perlu memikirkan masa depan, tidak perlu memikirkan masa lalu, hanya fokus di masa kini? Kalau buat saya pribadi, hidup di masa kini itu memang penting untuk tadi ya, bikin kita kalem, bikin kita tenang, bikin kita fokus, perform dengan baik untuk menyelesaikan tugas ataupun tantangan yang ada, ya. Nah, namun kita juga perlu tahu bahwa kita punya masa lalu juga untuk kita ambil pelajarannya, ya. Jadi sesekali gak apa-apa kok kita kayak ke masa lalu dulu untuk ingat, untuk ambil pelajaran. Tapi setelah itu habiskan waktu lebih banyak untuk hidup di masa kini, untuk melakukan pembenahan dari pengalaman sebelumnya, kayak gitu. Jadi tidak larut dalam pemikiran, oh harusnya dulu begini, harusnya dulu begitu. Nah, nggak perlu terlalu sering seperti itu. Lebih baik ya udah ambil pelajarannya, sekarang harus gimana biar jadi jauh lebih baik, ya. Terus kalau masa depan gimana? Kalau masa depan pun juga sama gitu. Kalau kita hanya hidup di masa kini, hanya tidak ada tujuan, ya akhirnya ujung-ujungnya yang ngalir aja kayak gitu. Padahal saya beberapa kali sudah sempat bilang juga bahwa kalau kita hidup ngalir aja, itu ya kita kecenderungannya akan turun ke bawah kayak gitu kan. Air ngalir dari yang tinggi ke rendah. Jadi tetap kamu juga sesekali perlu untuk melihat apa sih tujuanmu, perlu melihat timeline dari goalmu, apa yang ingin kamu capai. Tapi ya udah, sama seperti yang terkait masa lalu tadi, setelah kamu udah tahu ataupun merefleksikan apa yang kamu ingin capai di masa depan, kamu bikin goalmu kayak gitu, ya udah, jangan terlalu banyak mencemaskan apakah kamu bisa mencapainya atau enggak.
Lebih baik setelah kamu buat goalnya, kamu breakdown apa aktivitas yang perlu kamu lakukan, tujuan-tujuan kecilnya seperti apa, lalu ya udah setelah itu kamu harus berjalan menuju ke sana. Kembali lagi ke hidup masa kini dan kamu mulai berjalan menuju ke tujuanmu, ya. Jadi kuncinya adalah hidup di masa kini itu memang penting, ya. Namun tidak kalah penting juga kamu bisa mengambil pelajaran dari masa lalu dan merencanakan masa depan, ya. Namun yang harus digarisbawahi adalah lebih banyaklah menghabiskan waktu pada masa kini. Karena itulah yang satu-satunya yang bisa kamu kendalikan, ya. Oke, nah buat kamu yang mau mendengarkan podcast pengembangan diri lebih lanjut, kami sudah menyiapkan ada 2 playlist ya. Saat ini sih dua playlist udah ada, jadi ada kumpulan podcast, ada 2 seri. Yang pertama seri untuk kamu yang mau mewujudkan resolusimu, dan yang kedua adalah seri untuk buat kamu yang merantau dan ingin sukses di perantauan. Kamu bisa cek juga di link yang ada di deskripsi, ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.